slogan dari Ketua NPCI Pusat, yaitu jangan pernah hitung apa yang hilang dari tubuhmu, tapi hitung yang masih tersisa. Artinya, jadi ketika kita memiliki keterbatasan, jadi kita itu jangan mengeluhkan dengan keterbatasan kita. Iya, betul. Justru kita harus berkarir, berkarya dengan apa yang kita miliki. Betul. Gitu. Itu mungkin intinya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kuat Kita Bersinar. Bersama saya Cynthia, dan kali ini kita akan ngobrol santai tentang olahraga disabilitas. Tanpa sok serius, tapi tetap bermakna. So, siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai obrolan kita hari ini. Karena di depan saya sudah ada sosok yang luar biasa. Mari kita sambut Kang Akbar. Iya, Kang Akbar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya Kang Iya, ya? sehat. Oke, Kang. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kang? Akhir-akhir ini ya sekarang kan baru masuk di awal tahun ya. Jadi sekarang ya sedikit recovery lah. Oke, Jadi masih sedikit recovery ya. beristirahat juga ya. Oke. Karena mungkin di tahun lalu 2025 ya kita sibuk dengan kompetisi gitu. Oh, Jadi di 2025 itu kebetulan karena saya ketua NPCI ya, olahraga disabilitas. Iya, Jadi waktu itu memang dihabiskan untuk persiapan event-event gitu. Oh, Event-event di event ya. 2025. Dan mungkin untuk sekarang di 2026 karena di awal tahun, lalu di bulan depan juga ya kita mulai masuk di bulan suci Ramadan. Jadi intensitas untuk kesibukan beraktivitas sebagai kepala organisasi itu sekarang sedang istirahat dulu lah. Oke. Walaupun ya saya sekarang tetap membina cabur saya sendiri dulu gitu. Jadi sekarang saya lebih fokus ke cabur saya yaitu angkat berat gitu. Oke, tahan dulu Kak. Siap. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu NPCI itu apa. Nah, kebetulan kan Kang Akbar Ya. ini Ketua NPCI Kabupaten Majalengka. Boleh dijelaskan dulu Kang, Ya. NPCI itu apa sih? Kalau kepanjangannya kan NPCI itu National Paralympic Committee of Indonesia. Oke. Atau sederhananya NPCI itu organisasi olahraga prestasi disabilitas. Jadi walaupun konteksnya ini disabilitas, tapi kita itu murni untuk prestasi. Oke. Jadi kita langsung di bawah naungan Dispora. Jadi untuk olahraga prestasi itu ada 2 induk. Yang pertama ada KONI. Kalau KONI mungkin kan sudah tahu ya, sudah familiar juga mungkin. Nah itu untuk mewadahi atlet-atlet berprestasi tapi yang non disabilitas. Oke. Nah kalau NPCI wadahnya untuk atlet-atlet berprestasi namun yang disabilitas. Itu bedanya. Oke. Gitu. Untuk di NPCI sendiri Kang, cabornya itu ada apa aja? Cabor. Jadi untuk cabornya kalau kita mengikuti cabor yang ada di internasional itu sekarang sudah banyak lah, sudah banyak. Tapi khususnya untuk di NPCI Kabupaten Majalengka kita semula hanya sekitar 8 cabor. Oke. Tapi pada tahun ini kita berupaya untuk menambahkan cabang olahraga. Dari 8 itu mungkin bisa sampai 10. Oh, Ya, gitu. yang 10 8 cabur. itu apa aja Kang? 8 diantaranya mungkin seperti angkat berat, catur, renang, tenis meja, atletik, bulu tangkis, panahan, menembak. Nah, jadi untuk 2 tambahannya itu rencananya kita akan mulai mengadakan seperti poli duduk. Walaupun kemarin di akhir 2025 sebetulnya kita sudah simulasi lah aktif membina atlet poli duduk. Dan mungkin satu tambahan lagi yang sama sekali belum kita dimulai yaitu cabang olahraga bocia. Bocia. Boce sama bocia beda ya? Oke. Ya, hampir mirip tapi Oke, gitu. oke. Berarti ada 8 dan rencana mau Ya. ditambah Tambah 2. lagi ya, Iya, betul. 2. Oke. Nah, Kang Akbar sendiri kan ini sebagai atlet juga ya teman-teman. Iya, betul, Ini betul. atlet Iya. di angkat berat ya Kang? Betul. Nah, kenapa nih ngambil lebih spesifik ke cabur ini? Ke cabur angkat berat. Iya. Ya. Jadi awal mulanya dulu memang saya pun belum tahu ya bahwasannya ada olahraga khusus penyandang disabilitas. Betul. Jadi dulu saya sekitar tahun 2013 lah. Saya aktifnya itu sebenarnya olahraga fitness biasa gitu.
olahraga fitness biasa. Dan pada saat itu saya bertemu dengan mungkin Pak Guru lah, Pak Guru gitu ya, Pak Guru Anang namanya gitu ya. Yang kebetulan beliau memang selain mungkin menjadi pengelola di tempat gym tersebut, beliau juga aktif memang di olahraga disabilitas. Nah, jadi bertemu dengan saya diarahkan gitu. Jadi kan ini karena udah aktif di istilahnya itu di gym gitu ya, olahraga besi. Jadi oleh beliau saya langsung diarahkannya ke cabur angkat berat gitu. Awal mulanya. Oke. Nah, ini kan sudah sedikit dijelaskan ya oleh Kang Akbar sedikit perjalanannya gitu. Boleh diceritakan lagi nggak Kang? Gimana sih perjalanan Kang Akbar bisa sampai di titik ini? Aduh. Jadi kalau perjalanan saya sebagai atlet atau sebagai pengurus nih? Sebagai atlet dulu deh. Sebagai atlet. Kalau sebagai atlet terus terang saya bisa berada di titik ini walaupun ya mohon maaf ya, walaupun prestasi saya juga belum inilah, belum sampai ke internasional istilahnya. Tapi ya saya pun memiliki kepuasan tersendiri. Karena khususnya terus terang olahraga angkat berat ini kan olahraga yang tidak familiar lah, jarang diketahui. Kalau kita contohkan dengan olahraga-olahraga lain seperti misalnya olahraga renang ataupun bulu tangkis, ketika kita datang ke salah satu kolam renang, pasti di kolam renang tersebut ada orang yang memahami tentang olahraga berenang gitu. Ataupun kita seperti tadi olahraga bulu tangkis, kita main ke gor mana pasti kan ada gitu ya. Nah, tapi untuk angkat berat sendiri terus terang, jadi ini mungkin olahraga yang belum banyak orang tahu. Bahkan bahkan terkadang ketika saya berinteraksi ngobrol dengan wartawan pun kadang-kadang mereka masih keliru membedakan antara angkat berat, angkat besi dan binaraga kan gitu. Padahal itu cabang olahraga yang berbeda gitu. Dan sedikit mungkin menyampaikan perjalanan saya kembali ya di angkat berat ini. Jadi saya itu sampai keliling-keliling gitu. Keliling-keliling mungkin bukan hanya lintas kota, sampai luar provinsi pun untuk mendalami cabang olahraga angkat berat ini. Mulai dari saya berguru ataupun ya menimba ilmu seperti di Purwakarta. Di Purwakarta saya bisa sampai berminggu-minggu gitu menginap gitu ya. Dan di Bandung gitu, di Bandung bisa sampai berbulan-bulan bahkan di Bandung. Sampai dengan ke Solo saya, karena kan untuk disabilitas ini pusatnya adanya di Solo. Saya main ke Solo untuk upaya saya paham tentang angkat berat ini. Jadi terus terang walaupun memang saya alhamdulillah sudah memiliki pelatih ya pada saat itu gitu. Tapi ternyata kan untuk angkat berat yang non disabilitas, yang disabilitas ini beda. Berbeda. Karena dari segi alatnya pun berbeda. Gitu. Jadi caranya pun berbeda. Jadi mungkin saya menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun untuk bisa paham tentang cabang olahraga angkat berat ini. Bahkan sampai bertahun-tahun gitu. Karena terus terang, ketika kita bersilaturahmi seperti tadi ya ke Purwakarta, ke Bandung ataupun ke Solo, konteksnya kan kita bukan atletnya. Jadi otomatis pelatih-pelatih yang di luar itu pun tidak bisa sepenuhnya memberikan ilmu tentang angkat berat gitu. Nah jadi saya dari beberapa kota tadi ya, diantaranya 3 kota lah minimal 3 kota itu, saya rangkum, saya pelajari ke diri saya sendiri, saya terapkan kepada diri saya sendiri, ya alhamdulillah akhirnya saya bisa berprestasi, walaupun ibaratnya di tingkat provinsi dan juga nasional. Nah, belajar dari hal itu, terus terang, jadi saya itu berpikir, cukup saya aja yang seperti ini, yang harus bisa ingin bisa menjadi atlet angkat berat harus istilah kesana kesini. Gitu maka dari itu singkat cerita di 2017 saya masih aktif sebagai atlet, tapi saya langsung merangkap menjadi pelatih. Karena saya berpikir cukup saya saja yang harus mendapatkan ilmu angkat berat ini berkeliling-keliling kota. Jadi untuk teman-teman yang baru ingin bergabung, ya istilahnya ya cukup di Majalengka. Nggak usah. Ya, berdasarkan pengalaman yang saya dan ilmu yang sudah Kang Akbar dapat. Nah, gitu. Ya alhamdulillah.
Jadi seiring berjalannya waktu, ya khususnya di tahun 2017 itu saya mulai membina gitu, membina atlet-atlet Berarti gitu berawal kan. dari menjadi pelatih dulu Iya, ya Kang ya? Oke. atlet dulu kan, atlet langsung pelatih. Nah, 2017 saya mulai membina teman-teman atlet, walaupun baru 1-2 orang lah. Waktu berjalan, dan ternyata saya juga merasakan gitu. Ketika saya terlalu fokus dengan ambisi saya sebagai atlet, mungkin angkat berat di Majalengka itu hanya satu, Iya. saya saja. Iya. Tapi ketika saya aktif menjadi pelatih, nanti yang muncul itu bisa lebih dari satu gitu. Iya, iya. Dan alhamdulillah sekarang kan di Majalengka untuk yang tingkat nasional akhirnya kan bermunculan seperti Aris Budiman, seperti Nurhaini kan itu. Ada lagi yang di tingkat tingkat kabupatennya kan seperti Pak Guru Indra dan yang lainnya. Dan khususnya nanti di tahun ini target saya ini ya akan lebih banyak lagi angkat berat yang 100% murni dilatih di Kabupaten Majalengka gitu. Oke, nah itu kan Kang momen akan menjadi atlet nih, gitu Iya. kan dengan ya belajar dari mana-mana, gitu ya Kang, dari, nah itu akan keluar kota seperti itu didampingi oleh pelatih kah atau didampingi oleh siapa gitu? Sendiri saya. Sendiri. Sendiri. Jadi ya kalau kita flashback ke belakang ya, kadang-kadang saya juga tidak menyangka saya sudah melewati fase itu. Karena terus terang seperti saya di Purwakarta, itu pada saat itu saya itu menimba ilmu itu bukan dari pelatih angkat berat, pelatih angkat besi itu. Tapi komunikasi memang kan via media sosial awalnya kan, via media sosial gitu. Kalau dulu Facebook namanya ya, jadi lihat aktivitas saya sebagai atlet angkat berat. Beliau memang paham juga angkat besi, tapi memang kekhususannya di angkat besi sebenarnya, bukan di angkat berat gitu. Cuman ada komunikasi, jadi saya juga istilahnya itu ya mungkin minta tolong lah, bisa nggak nih ngajarin saya bench press? Oh bisa, karena di lingkungan kita selain angkat besi ada angkat berat juga. Nah jadi pada saat itu sudah ada sinyal oke, saya itu berangkat ke Purwakarta itu pakai motor dulu sendirian. Malah pertama saya masih ingat pertama berangkat itu ya istilahnya menggunakan sepeda motor hujan-hujan dulu. Wah, itu saya sampai berapa minggu lah dulu, sekitar 3 minggu di sana. Lalu ya terus terang lah saya juga kan ya mungkin lah sebagian teman-teman disabilitas terkadang kan oleh orang tuanya itu dimanja lah gitu. Jadi terus terang saya sampai dengan SMA itu saya masih dimanja. Nah, tapi itu pertama kali gitu saya harus benar-benar mandiri gitu. Berarti kan SMA Kang itu dulu itu? Tapi lulus SMA lah, baru lulus SMA. Lulus SMA berarti saya pertama kali ya mungkin mengenal dunia luar ya. Jadi langsung ke Purwakarta, walaupun sebenarnya orang tua itu pada saat itu tidak mengizinkan gitu, tapi karena mungkin tekad saya akhirnya diizinkan. Saya di Purwakarta dan pertama kali mungkin itu ngekos juga dulu ya. Wah, waduh. Itu merantau pertama kali berarti ya? Merantau pertama kali. Ya untuk makan sendiri, benar-benar murni sendiri gitu. Itu yang di Purwakarta. Belum lagi yang di Bandung. Kalau yang di Bandung karena mungkin banyak teman-teman juga, jadi saya lebih enjoy menjalankannya. Jadi teman-teman yang di luar Majalengka, walaupun terus terang kalau di Bandung, saya tidur juga sampai di tempat bench press. Tidur pun di tempat latihan gitu. Enggak yang ngekos atau gimana? Enggak, walaupun memang ada salah satu ruangan lah, tapi kan ruangannya kecil dan hanya satu. Jadi saya itu berbulan-bulan sampai ibaratnya sampai ya awalnya saya tidur di tempat meja bench press, tempat latihan saya. Tapi ada rezeki saya beli ya mungkin kasur yang kecil, tapi tidurnya itu di tempat latihan. Latihan. Oke, relasi itu penting ya, Kang ya. Jadi kita ya Akang juga kan selain mencari ilmu juga mencari relasi gitu kan. Dari pelatih-pelatih atau mungkin orang-orang yang terkait dengan bidang tersebut gitu sampai keluar kota segala macem. Nah, habis itu kan Akang mencoba untuk jangan sampailah junior-junior saya atau teman-teman yang lain mengalami apa yang saya rasakan gitu. Dalam proses Akang menjadi pelatih ini nih, itu kan pasti ada dilakukan semacam penjaringan ya untuk ini mana nih yang bakal jadi cikal bakal untuk menjadi atlet angkat beban lah khususnya gitu. Itu proses dalam penjaringannya atau dalam pencariannya seperti apa itu Kang? Ya, jadi untuk khususnya lah kalau kita
berdasarkan pengalaman yang sudah ya. Kalau yang sudah memang kebetulan itu yang minat dulu gitu kan. Oke. Yang minat gitu. Betul. Tapi syaratnya kan itu harus jelas disabilitas dulu kan. Iya. Disabilitas lalu mungkin karena relasi kan. Nggak mungkin kalau nggak ada relasi. Betul. Jadi ada apakah teman atau saudara gitu kan yang disabilitas. Disambungkanlah. Dari mulut ke Ya, mulut ya. disambungkanlah ini ada saudara saya kan gitu. Saudara saya disabilitas mau nyoba olahraga terus tertarik dengan angkat berat misalnya. Ya, jadi kita coba kenalkan dulu gitu. Kita kenalkan dulu angkat berat kan gitu. Angkat berat. Walaupun kan nggak banyak. Maksudnya ada Nur, ada Mas Aris, sebetulnya banyak dari itu. Iya. Sebetulnya. Tapi ketika sudah mencoba gitu kan, mencoba lalu nggak sanggup ya mungkin itu mundur. Tapi yang sanggup mungkin lanjut. Jadi mungkin dalam hal ini untuk teman-teman ya khususnya yang berkebutuhan khusus kalau angkat berat itu wajib tunadaksa. Kalau ya tunadaksa. Jadi kalau misalnya berminat ingin menjadi atlet angkat berat itu prosesnya cukup datang saja. Mungkin lebih jelasnya ke tempat gym aja lah. Tempat gym namanya lifter gym. Lifter gym. Tapi syaratnya disabilitasnya harus tunadaksa ya. Jadi nanti datang ke lifter gym, nanti mungkin saya arahkan juga kan. Saya arahkan nanti prosesnya mungkin sekitar beberapa minggu lah. Bila mana memang atlet ataupun anak tersebut berpotensi, mungkin dilanjut. Tapi ketika mungkin potensinya kurang ataupun semangat dari personalnya tidak ada ya udah mungkin itu mundur secara sendiri gitu. Prosesnya cukup ringan lah sebenarnya. Walaupun ya terus terang dalam proses pembinaan, itu kan panjang. Jadi nanti event yang terdekatnya itu memungkinkan atau tidak. Seperti halnya tahun ini kan kita akan ada peparda gitu kan, peparda di bulan 10 atau bulan 11. Di tahun ini ya? Iya, di tahun ini. Jadi menurut saya ini ya waktu yang masih cukup lah dari sekarang barangkali dari teman-teman disabilitas tadi datang gitu ya, dan memungkinkan untuk ikut berkompetisi. Tapi tuh gitu. Teman-teman, bagi teman-teman nih yang disabilitas, kalau minat nih, aduh angkat berat tuh kayak gimana gitu, boleh ya langsung aja ke mana kan, datang aja ke lifter gym, nanti akan diarahkan oleh Kang Akbar gitu kan. Dan wajib tunadaksa ya Kang, kalau khususannya kalau angkat berat gitu. Nah itu kan ya kita tahu ya teman-teman yang memiliki kekhususan tunadaksa itu seperti apa gitu kan. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi teman-teman yang memiliki kekhususan tunadaksa itu mereka memiliki hambatan dalam fisik motoriknya. Nah itu dalam proses latihannya tuh Kang, angkat berat itu gimana itu? Dalam prosesnya pasti kan ada kesulitan atau hambatan, itu seperti apa tuh Kang? Itu sudah jelas. Jadi terkadang kan untuk membedakan proses atlet disabilitas dan non disabilitas, sederhananya dari rumah sampai ke tempat latihan pun itu kan pasti berbeda. Apalagi teman-teman yang tunadaksanya menggunakan kursi roda kan gitu. Itu baru satu ya. Dan itu yang menjadi salah satu kesulitan untuk kita. Nah itu. Lalu dalam proses pelatihannya memang apalagi tunadaksa itu kan variatif ya. Maksudnya berbeda-beda kan gitu. Ada yang menggunakan alat bantu misalnya pakai kursi roda atau pakai tongkat atau seperti saya tunadaksa ringan tanpa alat bantu. Itu otomatis untuk penerapan latihan itu berbeda. Berbeda terus terang. Mulai dari penekanan bagaimana sih efisiensinya gitu ya mengangkat. Jadi kan angkat berat itu bench press. Kita berbaring kan gitu, angkat besi kan tidur. Nah, ketika kita tadi kan kembali lagi ada kedisabilitasan sudah jelas di kaki kan. Ada yang polio, ada yang amputasi dan lain sebagainya gitu kan. Itu otomatis berbeda dan itu memerlukan waktu beradaptasi yang cukup lumayan lama. Terlepas dari mungkin saya sebagai pelatih mengarahkan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Nah, itu harus dikembalikan lagi ke atletnya gitu. Jadi harus dikembalikan mana sih yang paling nyaman gitu kan. Jadi memang prosesnya panjang dan kondisi fisik setiap orang kan berbeda-beda juga itu, ya. Gitu.
Nah itu kalau angkat besi itu, Ya. apakah ada ukurannya gitu? Misalnya dari berat yang berapa kilo Ya. atau itu gimana tahapannya? Nah, jadi itu sudah jelas kalau untuk latihannya kita ya mulai dari beban ringan dulu. Beban ringan. Jadi minimalnya kan kita ngangkat stick barnya dulu ya, batangnya dulu kan gitu. Oke. Prosesnya gitu. Dan nanti bila mana memang setelah berlatih menggunakan stick bar tadi dari teknik sudah bagus, baru kita sedikit-sedikit cara memegang, cara gitu. mengangkatnya Iya, gitu ya Kang. baru kita sedikit-sedikit perlahan menambahkan tambah lagi beban bebannya. gitu. Dan mungkin untuk pengelompokannya itu berdasarkan berat badan untuk kompetisi. Dilihat Jadi juga ya iya, jadi untuk kelas putra dan putri itu masing-masing ada 10 kelas. Oke. Iya, mulai dari kalau laki-laki ya, laki-laki mulai dari berat badan 49, 49, 54, 59, 65, 72, 88, 97, 107 sampai dengan 107 plus. Itu untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Ya, untuk perempuan kurang lebihnya lah. Yang jelas ada 10 nomor gitu pengelompokannya. Gitu ya. Wah, luar biasa ya Kang. Itu dalam proses melatihnya juga pasti kan Iya. sangat menguras energi gitu kan, mental gitu dan waktu, tapi ya luar biasa perjuangan teman-teman dan Akang juga. Nah Kang, untuk di NPCI sendiri nih, untuk tadi kan sudah jelas ya ada tunadaksa gitu kan kekhususannya. Nah selain tunadaksa ada apa lagi nih? Untuk di NPCI mungkin tadi yang pertama tunadaksa, yang kedua tunagrahita, tunanetra, dan juga sipi ya. Sipi, oke. Iya. Jadi hanya ada 4 gitu. Ada 4. Kalau dulu memang untuk teman-teman tunarungu itu masih di bawah naungan NPCI. Tapi sekarang mereka sudah ada induk organisasi sendiri. Kalau nggak salah itu Perturin lah. Jadi sekarang berpisah gitu antara. Berarti sempat di bawah naungan NPCI juga ya untuk teman-teman tunarungu ya? Tunarungu. Kalau sekarang sudah terpisah. Oke. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nih yang berminat menjadi atlet NPCI itu step by stepnya tuh gimana nih tahapannya untuk orang teman-teman bisa menjadi atlet di NPCI gitu? Gimana tahapan-tahapannya itu Kan buat yang belum tahu? Ya. Jadi kalau untuk bergabung mencoba cabor itu mungkin cukup kita datang dulu lah. Misalnya kan kita memang untuk sekretariat adanya di GGM Telaga Manggung ya. Tapi kita juga kan beraktivitas di sekitaran kolam renang SMP 2. Oh, di kolam renang SMP 2 ya. Karena kita ada mes juga kan di situ. Jadi nanti bisa hadir misalnya ke SMP 2 ataupun ke sekretariat untuk menyampaikan saya ingin mencoba cabang olahraga yang ada di NPCI. Nah, nanti diarahkan. Misalnya kan kembali lagi, kalau angkat berat mungkin itu langsung ke saya mengarahkannya. Kalau renang ya langsung di sana. Adapun cabang olahraga lain, ya mungkin nanti disampaikan oleh, di sana kan ada wakil Binpres juga ya, Pak Jejen namanya. Nanti sama Pak Jejen ya diarahkan, kalau mau pingin mencoba cabang olahraga catur misalnya, nanti kan diarahkan ke cabornya, ke Pak Denny ataupun Pak Coach Yoga lah gitu. Nah, tapi untuk resmi menjadi atlet itu ada tahapannya. Itu tuh. Ya itu kan gitu. Nih? Iya, tahapannya nanti setelah mencoba mengikuti cabang olahraga yang ada di NPCI, itu kan jelas gak bisa 1-2 kali pertemuan kan. Betul. Kita harus konsisten dulu nih. Nah, jadi nanti setelah memang dianggap oleh tim pelatih ataupun tim pengendalian prestasi itu mampu bersaing di tingkat Jawa Barat misalnya, nah itu baru nanti resmi menjadi atlet NPCI Kabupaten Majalengka dan diikut sertakan di event-event berkelanjutan seperti peparda ataupun pelajar peparpeda gitu. Jadi nggak langsung otomatis, wah kita pengen gabung nih jadi atlet NPCI baru sehari 2 hari langsung ikut. Nah itu kan nggak bisa karena konteksnya kan kembali lagi kita ini walaupun organisasi olahraga prestasi, walaupun olahraga disabilitas, tapi kan ini prestasi. Iya, tetap. Gitu. Supaya teman-teman juga ada nih rasa rasa kompetitifnya gitu kan, berjuang gitu. Oke. Nah itu untuk cabornya sendiri apakah disesuaikan dengan kekhususan teman-teman atlet? Itu disesuaikan ya? Disesuaikan. Oke. Nah, kita kembali ke Kang Akbar. Kang, kejuaraan-kejuaraan yang udah Kang Akbar dapat nih, apa aja nih kalau boleh di spill? Ya,
Kalau saya sih untuk di tingkat provinsinya ya, ya berarti saya sudah 3 kali berarti, 3 kali mengikuti event provinsi gitu kan. Oke. Provinsi berarti namanya itu Peparda lah gitu, Peparda, Peparda. ya. Oke. Alhamdulillah selalu medali lah. Oke. Lalu untuk di nasionalnya mungkin di single event seperti kejurnas gitu kan, kejurnas ya alhamdulillah saya bisa mendapatkan medali juga. Nah dan terus terang sebetulnya di tahun 2021 pada saat itu kan ada Peparnas ya. Betul. Ada Peparnas seperti kemarin yang masih hangat di 2024 juga ya. Oh, iya. 2024 kemarin ada Peparnas juga. Oke. Sebetulnya saya itu bisa berkompetisi dan masih berpotensi untuk mendapatkan medali. Tapi kembali lagi karena harus ada pilihan nih antara menjadi atlet dan pelatih kan gitu. Oh iya. Jadi akhirnya saya untuk beberapa event nasional terakhir itu ya saya tidak bertanding lagi dan fokus menjadi pelatih dan gitu. bahkan sekarang menjadi pengurus dan bahkan jadi ketua Iya, gitu gitu. ya. Iya, jadi ya sudah fokusnya Iya, melatih betul. teman-teman yang Iya. lain gitu. Oke. Nah, selama prosesnya ini kan kita kembali ya ke perjalanan gitu kan. Iya. Mungkin Akang sendiri kan penyandang disabilitas tunadaksa ringan. Betul, Nah, betul. untuk teman-teman kita yang tunadaksa yang lain mungkin yang Iya. sedang ataupun berat itu kan pasti mereka mengalami hal-hal yang mungkin lebih sulit atau gimana gitu. Iya. Kalau Akang sendiri pernah nggak sih Kang selama prosesnya itu mengalami masa-masa seperti bullying atau seperti aduh kayaknya aku nggak bisa deh ini untuk berprestasi seperti ini gitu. Iya. Itu pernah nggak sih Kang? Tentunya terus terang ya. Mm-mm. Pasti semua teman-teman disabilitas itu yang dari kecil ya, Iya, iya. pasti itu merasakan. Oke. Terutama di fase mungkin pada saat sekolah dasar Iya. ataupun menengah ya, Betul. SMP. Hmm. Karena kan bullying itu kebanyakan Pas di fase itu kan, di SD, SMP. Iya. Ya, terus terang kadang-kadang pada saat itu minder gitu. Hmm. Dan saya berdiskusi dengan teman-teman yang lain pun pernah berada di fase itu gitu. Dan makanya mungkin salah satu mungkin dari saya sendiri ya, dari saya motivasi sendiri gitu ya. motivasinya gimana nih agar kita punya kelebihan kan. Dan Oke. akhirnya saya pergi ke tempat gym pun diantaranya motivasinya untuk itu. Oh, Kita memiliki kekurangan, tapi ya pada saat itu ya ingin memiliki kelebihan. Iya, iya. Walaupun kita disabilitas, tapi badannya bisa besar lah gitu ibaratnya. Motivasi No, pada saat awalnya itu gitu ya. Iya Oh, gitu. pengen awalnya. nih berotot juga Iya. nih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya memang kalau di SD, SMP memang Itu ya ada. bullying itu pasti kita juga masih merasakan lah gitu kan. Tapi mungkin ketika apalagi kita sudah memiliki prestasi yang lain dengan sedikit-sedikit mungkin itu akhirnya yang tadinya mungkin untuk jalan kaki gitu ya di banyak kerumunan malu. Nah, ketika kita memiliki prestasi kadang-kadang justru mulai hilang gitu. Mulai hilang. Da urang mah kajun Iya, kieu oge, da punya kieu prestasi. gitu ibaratnya. Nah, Iya gitu. itu mungkin masih banyak juga teman-teman Iya. yang belum punya rasa seperti Kang Betul, Akbar betul. seperti itu. Jadi teman-teman walaupun kita punya keterbatasan, semua orang tuh punya keterbatasan ya Kang. Betul. Tapi kita jangan menjadikan keterbatasan itu untuk menghambat kita bisa berkarya, Betul, bisa betul. berprestasi seperti itu ya Kang. Iya. Jadi cara menyikapinya dengan motivasi nih Dengan dari diri motivasi sendiri nih gitu, gitu. iya. Munculnya kan mungkin dari omongan-omongan orang Betul, gitu betul. kan. Termotivasi. Saya juga bisa nih punya kelebihan betul. gitu kan. Enggak yang melulu kekurangan saya yang Iya. kalian lihat gitu. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk di Majalengka sendiri nih Iya. Kang. Pemerintah seperti apa perhatiannya kepada NPCI dan teman-teman disabilitas yang lain? Peran pemerintah seperti Iya. apa? Ya, peran pemerintah ya cukup baik. Cukup baik. Cukup baik. Ya kalau dari segi perhatiannya dari bentuk KDD mungkin ya atau bonus, ya alhamdulillah kita sudah disamaratakan. Oke. Jadi ketika teman-teman atlet berprestasi gitu ya, baik atlet yang di bawah naungan KONI ataupun NPCI, kita mendapatkan bonus yang sama gitu. Itu kalau dari segi Oke, bonus. oke. Kalau dari segi perhatian kepada
organisasi misalnya ya, organisasi saya yang saya naungi NPCI ya ada lah gitu. Ada. Oke, Ada. berarti ya peran pemerintah cukup baik ya gitu ya untuk di NPCI sendiri dan teman-teman yang ada di bawah naungan NPCI. Oke. Nah, Kang, apakah ada program khusus nggak macam penjaringan atau pembinaan ke sekolah-sekolah, khususnya ke sekolah luar biasa? Itu apakah ada dari NPCI sendiri seperti ya mungkin sosialisasi atau penjaringan teman-teman yang berminat menjadi atlet gitu khusus yang mendatangi sekolah-sekolah atau seperti apa? Apakah ada? Jadi kalau untuk kita door to door ke sekolah-sekolah mungkin belum ya. Oh, belum. Tapi mungkin sudah ada beberapa upaya lah. Dengan kemarin kita mengadakan Pepar Pekab. Nah, itu kan sebetulnya upaya kita untuk penjaringan awal sebetulnya. Betul. Penjaringan awal dengan mengadakan event Pepar Pekab mulai kan bermunculan gitu. Jadi ternyata kan atlet renang itu bukan hanya atlet yang sudah ada di NPCI saja kan gitu ya. Ternyata masih banyak. Iya, masih banyak gitu. Dan harapan saya kembali lagi tahun ini kan akan ada Peparda ya. Jadi teman-teman yang kemarin juara lah yang mendapatkan terbaik di Pepar Pekab, pesan saya harus tetap ditingkatkan gitu tingkatkan lagi. Sementara mungkin oleh guru olahraganya ya, terutama oleh guru olahraganya, karena tidak menutup kemungkinan ketika terus berlatih dan nanti mungkin setelah selesai Lebaran mungkin setelah Lebaran ya kita akan kembali menjaring gitu, menjaring apakah atlet tersebut berpotensi untuk mengikuti Peparda atau tidak gitu. Iya. Karena dari kegiatan kemarin bisa terlihat ya kan. Iya, sebetulnya. Ternyata banyak nih gitu kan. Istilahnya calon-calon atlet di sekolah-sekolah juga banyak gitu. Karena kan mungkin kalau di sekolah itu pembinaannya gitu kan atau kayak pelatihannya kan tidak terlalu fokus ke olahraga saja gitu kan. Banyak skill yang lain yang perlu ditingkatkan gitu kan. Mungkin dengan kehadiran NPCI juga bisa membantu banyak lagi calon-calon atlet gitu di Majalengka khususnya gitu. Nah, ada nggak nih Kang momen atau kisah inspiratif yang terjadi pada atlet yang menjadikan Kang Akbar itu lebih menguatkan diri agar olahraga ini terutama di Majalengka bisa lebih berkembang gitu. Bisa jadi dari pengorbanan para atlet atau yang lain-lain kisah inspiratif yang dialami oleh Kang Akbar gitu. Jadi banyak ya. Kisah inspiratif bisa dari saya sendiri gitu ya, dan banyak juga dari teman-teman atlet yang lain. Mungkin saya contohkanlah seperti atlet tenis meja Hilmi Ajiji yang 2 hari yang lalu baru saya jemput di Bandung. Beliau baru pulang dari Thailand. Dari Thailand ya. Jadi saya tahu betul perjuangannya, karena mungkin 1 jaman juga dengan saya. Mungkin kalau saya yang tadi saya sampaikan, saya sendirian kan, naik motor ke sana ke sini. Kalau Hilmi itu sama, untuk mengikuti event di luar Majalengka itu menggunakan motor, tapi bedanya kalau Hilmi itu dibonceng sama orang tuanya. Ya sampai dengan tidur di musola untuk mengikuti event gitu. Jadi kurang lebih lah seperti saya lah perjuangannya. Iya. Tapi bedanya kalau Hilmi itu didampingi oleh bapaknya gitu, oleh orang tuanya. Itu karena kondisi atau seperti apa? Ya mungkin ya keterbatasan dari mungkin ya tidak adanya ibarat itu pembinaan dan lain sebagainya gitu di Majalengka pada saat itu. Tidak ada mungkin untuk transportasi juga kan gitu ya. Jadi akhirnya kita harus masing-masing. Tapi alhamdulillah sekarang Hilmi yang perjalanan hidupnya seperti itu sekarang sudah luar biasa. Dia sudah bisa bekerja di BUMN pusat. Buah dari prestasi ya. Dia sudah memiliki rumah yang luar biasa. Saya kan iseng-iseng ke bapaknya nanya, "Pak Ustadz, ini Hilmi habis berapa bikin rumah? Sampai 600 juta. Wah, keren. Punya sawah nah lega gitu ya ibaratnya. Ya itu buah dari prestasi. Itu juga gitu. bisa jadi motivasi. Ya bisa jadi motivasi. Gitu kan? Yang tadinya ibaratnya untuk bisa
berkompetisi Iya, itu, perjuangannya apa, seperti gitu itu, kan. tapi ternyata setelah berprestasi Ada ya bisa hasil. merubah kehidupannya. Iya. Itulah mungkin motivasinya. Iya, itu kan betul. Pastikan dari komitmen ya kan Iya, ya, betul. perjuangan, komitmen gitu Iya, kan, tekad betul. gitu. Dan menurut saya peluang yang paling besar untuk merubah hidup di disabilitas itu ya adanya di olahraga. Iya, oke. Banyak ya, karena banyak ya. Mungkin banyak juga tidak hanya di tidak hanya dari olahraga. Seperti penyanyi juga kan, siapa itu, Iya. Putri atau apa Iya, tuh. iya, Nah, iya. itu kan dia bisa luar biasa. Iya. Tapi kan nggak banyak. Iya, betul. Ibaratnya ya, Iya. tapi kalau di olahraga itu mungkin sudah ribuan orang lah ibaratnya. Atlet disabilitas kan yang berprestasi, yang Betul. hidupnya berubah Dari olahraga gitu. Oke, mungkin di olahraga atau kesenian, mungkin Iya, ya iya. di seni gitu. Sebagai Ketua NPCI Kabupaten Majalengka, impian Kang Akbar ke depannya mengenai olahraga disabilitas khususnya di Majalengka ini seperti apa? Harapan saya itu satu, yaitu kesetaraan. Jadi ketika teman-teman atlet ya berprestasi, harapan saya itu ya bisalah diberdayakan. Seperti halnya teman-teman atlet yang berprestasi di mungkin yang di sebelah lah gitu ya, bisa diberdayakan. Iya. Karena untuk masa tuanya teman-teman atlet itu kan tidak selamanya menjadi atlet. Betul. Jadi harus punya ya mungkin pegangan lain juga kan untuk kedepannya ya ya. ke depannya. Jadi harapan saya itu mudah-mudahan bisa diberdayakan lah. Dan juga mudah-mudahan ketika teman-teman atlet setelah berkompetisi, misalnya ya berkompetisi juara, apalagi sampai tingkat internasional kan, Betul. luar Indonesia kan, seperti yang hangat-hangatnya Iya, yang ke kemarin Thailand itu atlet ya. yang ke Thailand. Harapan saya itu ya mungkin ya bisa lah gitu Iya. diundang lah gitu, Oke. diundang oleh ya mungkin Lebih yang dinotis ya. nah gitu, ataupun pada prosesi latihannya ya adalah perhatian misalnya dilihatlah, karena saya rasa pastinya itu akan menjadi motivasi lebih Betul. untuk teman-teman Iya, atlet. pasti apresiasi aja untuk mereka tuh Iya. jadi ini sendiri, jadi Betul, motivasi betul. sendiri gitu kan. Oke. Pesan nih Kang buat teman-teman yang nonton, baik teman-teman disabilitas ataupun yang lain, apa nih pesan yang ingin Kang Akbar sampaikan? Ya pesannya terutama untuk teman-teman disabilitas ya. Jadi di NPC itu selalu ada slogan mungkin ya. Slogan dari Ketua NPCI Pusat yaitu jangan pernah hitung apa yang hilang dari tubuhmu, tapi hitung yang masih tersisa. Artinya, jadi ketika kita memiliki keterbatasan, jadi kita itu jangan mengeluhkan dengan keterbatasan kita. Iya. Justru kita harus berkarir, berkarya dengan apa yang kita miliki. Gitu. Itu mungkin intinya. Oke, terima kasih banyak Ya, Kang Akbar. sama-sama. Sangat, merinding saya. Luar biasa sekali perjuangan Kang Akbar dan teman-teman. Semoga kedepannya semakin berkembang, semakin maju dan Amin. semakin banyak lagi anak-anak di Majalengka khususnya yang berprestasi, bahkan bisa sampai go internasional Amin. gitu kan. Nah, semoga episode kali ini menjadi motivasi atau bisa menginspirasi teman-teman yang menonton. Amin. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan atau topik atau bahasan yang ingin dibahas sama-sama gitu kan, bisa DM kita di sosial media kita, nanti dicantumkan ya. Dan bisa komen juga di video kita ini. Oke. Nah, Kang, makasih. Siap, Terima kasih Kang Akbar, semakin sehat, semakin semangat untuk membimbing teman-teman kita. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.